Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih ke YouTube channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori mimetik dalam karya sastra dan cara penerapannya. Lanjut ke pembahasan pertama. Secara umum, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mendasarkan pada hubungan karya sastra dengan semesta atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya sastra itu. Kata mimetik berasal dari kata mimesis, yaitu dalam bahasa Yunani, yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Untuk dapat menerapkannya dalam kajian sastra, dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar karya sastra, biasanya berupa latar belakang atau sumber penciptaan karya sastra yang akan dikaji. Selanjutnya, inilah beberapa pandangan pakar terhadap mimesis. Yang pertama yaitu pandangan Plato mengenai mimesis sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai konsep ide-ide yang kemudian mempengaruhi bagaimana pandangannya mengenai seni. Nah, menurut Plato, mimesis hanya terikat pada ide pendekatan, tidak pernah menghasilkan kopi sungguhan. Mimesis hanya mampu menyarankan tataran yang lebih tinggi. Mimesis yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan tidak mungkin mengacu secara langsung terhadap dunia ideal. Plato mengatakan bila seni hanya menimbulkan nafsu karena cenderung menghimbau emosi, bukan rasio. Selanjutnya, pandangan Aristoteles mengenai mimetik. Aristoteles adalah seorang pelopor penentangan pandangan Plato tentang mimesis, yang berarti juga menentang pandangan rendah Plato terhadap seni. Apabila Plato beranggapan bahwa seni hanya merendahkan manusia karena menghimbau nafsu dan emosi, Aristoteles justru menganggap seni sebagai sesuatu yang bisa meninggikan akal budi. Aristoteles menganggap seniman dan sastrawan yang melakukan mimesis tidak semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan sebuah proses kreatif untuk menghasilkan kebaruan. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis puisi dengan pendekatan mimetik. Puisi yang saya analisis yaitu Senja di Pelabuhan Kecil. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak berlaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut, yaitu terdapat pada bait ke-1. Pada bait kedua, dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair berfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair, dan ada kelapa elang yang menyinggung muram atau membuat hati penyair lebih muram. Dan hari-hari seakan lagi berenang atau kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah air tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Nah, jadi amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Kegagalan itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Dari pemaknaan puisi dengan menggunakan pendekatan mimetik terhadap puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar tersebut, tergambarkan makna puisi yang berbicara mengenai kegagalan cinta yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam.
Pemaknaan sebuah puisi dengan menggunakan pendekatan mimetik di dalam kajian atau tulisan itu hanyalah sebagian dari cara untuk memahami dan menggali kandungan puisi. Nah, sampai sini dulu penjelasan teori mimetik dari saya. Jika ada salah kata maupun penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.